Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ku mau jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Di sini saya ingin menunjukkan kepada Anda tentang alasan utama mengapa Tuhan Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya dari kematian. Yaitu adalah untuk mendemonstrasikan kepada pengikutnya bahwa Yesus itu hidup. Pada waktu itu semua orang telah menyaksikan dan menjadi sebuah bukti yang nyata. Melalui apa yang dilakukan oleh tentara Romawi bahwa Yesus itu telah mati. Bagaimana Yesusnya ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam penjara, dicambuk, ditancapkan mahkota duri di atas kepalanya, dipaku di atas kayu salib. Bahkan ketika ingin memastikan bahwa Yesus benar-benar mati, maka ada salah satu tentara Romawi yang menusuk lambung Yesus dengan tombak. Kemudian kisahnya terus berlanjut, di mana tubuh Yesus dibawa ke dalam sebuah kubur lalu membungkusnya dengan kain kafan. Kemudian pintu kubur ditutup dengan batu yang sangat besar. Kemudian tidak sampai selesai di situ, penjaga Romawi ditempatkan untuk menjaga kubur di mana tubuh Yesus diletakkan. Coba posisikan saudara. Dan bayangkan diri Anda sedang berada dalam keadaan yang seperti itu. Bagaimana pandangan Anda? Sebuah peristiwa yang heboh telah terjadi. Sesuatu yang tidak mungkin dilewatkan. Situasi yang mencekam dan tegang. Di mana orang tidak berani mengambil tindakan yang salah. Situasi yang dimana banyak orang bertanya-tanya begini. Kesalahan apa yang dia perbuat sehingga dia diperlakukan seperti itu? Apalagi murid-muridnya.
Pasti mereka semua sedang takut, sembunyi, putus asa, melihat jangan sampai diperlakukan yang sama karena dianggap sebagai pengikut Yesus. Lihat saudara, yang paling terlihat di sini adalah hilangnya harapan. Bagaimana bisa? Katanya Yesus Kristus, artinya yang diurapi. Itu adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Murid-murid juga pasti berkata begini satu yang lain. Kami melihat mujizat yang dilakukannya. Bagaimana Yesus telah menyembuhkan orang sakit, ngusir roh jahat, membangkitkan orang yang mati. Namun sekarang Yesus telah mati. Itu seperti jagoan, idola. Dan dambaannya telah mati. Habis sudah harapan. Mau apa lagi coba? Beberapa di antara murid-murid malah ada yang kembali ke dalam profesinya yang lama. Yaitu mencari ikan. Terkadang hal itu sama dengan apa yang kita alami. Habis sudah keluargaku telah mati, ini sudah keuanganku telah mati, pelayananku telah mati. Sudah tidak ada lagi harapan. Padahal aku telah melihat dengan mata kepalaku sendiri ya. Bagaimana keluargaku itu hidup, pekerjaanku itu bisa membiayai semua tentang kebutuhan. Namun semuanya telah mati, habis sudah. Entahlah, saya mungkin akan kembali dalam kehidupanku yang lama. Anda tahu, seringkali orang berkata seperti itu. Mereka lupa dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa aku akan bangkit. Markus 9:31-32 berkata begini. Sebab dia sedang mengajar para murid dan berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia dan mereka akan membunuhnya. Namun setelah dibunuh, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi mereka semua ini ya, tidak ada yang memahami perkataan itu dan takut untuk bertanya kepada Yesus. Oleh sebab itu, Yesus menampakkan dirinya setelah kebangkitan kepada orang-orang yang dengan maksud adalah untuk mendemonstrasikan bahwa Yesus itu hidup dan maut tidak bisa menahannya. Anda tahu, inilah keajaiban yang terbesar. Ya, meskipun mengalami hal yang terburuk sekalipun, bahkan kematian itu pun dialami, namun itu semua tidak akan pernah bisa menang melawan Yesus Kristus. 2 Korintus 4:8-10 berkata begini, dalam segala hal kami dirindas, tapi tidak akan terjepit. Kami habis akal, tapi tidak akan putus asa. Dianiaya, tapi tidak akan ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak akan hancur. Senantiasa kami membawa kematian Tuhan Yesus dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus pun dapat dinyatakan dalam hidup tubuh kami ini. Harapan Anda tidak akan sia-sia. Lihat ya, apapun yang mati itu bisa hidup kembali. Saat ini kabar baiknya adalah keuangan Anda, pekerjaan, masa depan, pelayanan, ataupun apapun yang terjadi dalam dunia ini yang sedang mengalami berbagai macam situasi dan keadaan. Tapi bagi Anda yang di dalam Kristus Yesus, engkau akan hidup dan semua aspek itu akan hidup. Dan saudara tahu ini adalah inti pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus selama 2 dekade lebih. Coba 1 Korintus 15, 5-10 berkata begini. Bahwa dia telah menampakkan diri pada Kefas. Kemudian pada 12 murid, sesudah itu dia menampakkan diri lagi pada 500 saudara-saudara sekaligus. Banyak di antara mereka yang masih hidup sampai sekarang. Ada juga beberapa yang telah mati. Sudah itu lihat ya, dia menampakkan diri lagi pada Yakobus. Kemudian nampakkan diri pada semua rasul. Dan terakhir menampakkan diri kepadaku juga. Seperti kepada bayi yang lahir sebelum waktunya. Sebab aku adalah yang paling terkecil di antara para rasul yang tidak layak disebut rasul. Karena aku telah menganiaya jemaat Elohim. Namun karena anugerah Elohim, aku ada seperti yang aku ada. Dan anugerahnya kepadaku tidak akan sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja keras lebih daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Elohim yang ada bersamaku. Saudara tahu intinya begini. Bahwa melalui firman Tuhan ini, Tuhan Yesus ingin mengatakan pada saudara. Lihatlah, aku hidup. Dan lihatlah, maut tidak bisa menahanku. Dan saat ini engkau di dalam Yesus, maka engkau juga pasti akan hidup dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terima pesan firman Tuhan ini. Kami di dalam Yesus dan kami pasti akan punya kehidupan.
Mungkin ada saat ini yang mati, keuangannya, kesehatannya mati, masa depannya mati. Tapi kami tidak putus asa. Sebab harapan kami tidak akan sirna. Karena di dalam Yesus Kristus kami punya hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Terimalah kehidupan yang kekal di dalam nama Yesus. Sampai Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus, percaya sama-sama katakan, amin. Yeshua HaMashiach, bless you. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah